Saudara-saudara kekasih, puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami sehari lewat sehari sampai saat ini. Kami dalam lindungan Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami boleh mengikuti renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Kami mohon Tuhan menolong kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan ini. Inilah permohonan kami serahkan waktu ini kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan pokok pembicaraan kita pada hari ini adalah ajaran Tuhan Yesus tentang jangan khawatir akan makanan, minuman, dan pakaian yang kita butuhkan. Nas Alkitab yang mencatat bagian ini adalah di Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34. Saya akan bacakan Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Benar, Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, Guru. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajari kita jangan khawatir tentang soal makan, minum, dan pakaian. Sebenarnya, ketiga hal itu adalah kebutuhan pokok manusia. Makanan, minuman, dan pakaian. Tetapi saudara sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa ada yang lebih penting daripada makanan dan minuman dan pakaian, yaitu hidup kita dan tubuh kita. Hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Pakaian adalah untuk tubuh, tubuh bukan untuk pakaian. Makanan adalah untuk hidup, hidup bukan untuk makanan. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa hidup dan tubuh ini lebih penting daripada makanan dan pakaian. Saudara sekalian, Allah pencipta langit dan bumi. Allah tidak lupa akan ciptaannya. Ia tetap memelihara dan menjaganya. Di sini Tuhan Yesus mengambil contoh, 3 contoh yang dapat kita lihat
atau kita saksikan setiap hari. Yang pertama adalah burung. Ya, saudara sekalian, burung tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun Allah memelihara mereka. Allah memberi mereka makan setiap hari. Demikian juga dengan burung bunga bakung di ladang, tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun Allah mendandani mereka dengan sangat indah. Kata Tuhan Yesus, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Yang ketiga adalah rumput yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api. Namun Allah mendandani mereka dengan indah. Jadi 3 contoh ini, burung, bunga, dan rumput. Walaupun nilainya rendah, yang hari ini ada besok sudah dibuang, sudah layu, tetapi Tuhan mendandani mereka sedemikian rupa. Tuhan Yesus mengajar kita jangan khawatir akan makanan, minuman, dan pakaian. Karena Allah adalah Bapa kita. Kita ini adalah anak-anaknya. Kalau Allah memelihara burung-burung, bunga-bunga, dan rumput, kita lebih bernilai, lebih berharga di mata Allah. Maka Allah tidak akan membiarkan kita terlantar. Allah mengetahui kebutuhan kita. Dia akan memelihara kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita, jangan khawatir tentang kebutuhan-kebutuhan hidup kita, yaitu makanan, minuman, dan pakaian. Tetapi Tuhan Yesus tidak melarang kita bekerja dan merencanakan bagaimana cara untuk mendapat kebutuhan hidup kita tersebut. Tuhan memelihara burung-burung supaya mereka mendapat makanan. Tetapi ingat, burung-burung itu setiap hari harus terbang dan mencari makanan yang mereka butuhkan. Allah memelihara mereka. Tidak berarti burung-burung itu hanya menunggu di sarangnya, lalu membuka mulut dan Allah menjatuhkan makanan dari langit ke dalam mulut mereka. Tidak demikian, saudara sekalian. Burung-burung itu harus bangun dan pergi mencari makanan. Pada waktu mereka mencari makanan, Tuhan menyediakan makanan untuk mereka. Jadi saudara sekalian, kita harus seperti burung juga. Tuhan memang memelihara kita. Tuhan akan mencukupi kita. Tetapi kita harus bekerja seperti burung. Tuhan pelihara mereka. Tetapi mereka harus pergi mencari makanan. Dan Tuhan akan memberi mereka makanan. Saudara sekalian, ketika Nabi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, kita baca di dalam kitab Keluaran, jumlah mereka yang laki-laki 20 tahun ke atas itu tercatat 640.000 orang. Bayangkan, belum hitung yang di bawah 20 tahun. Belum hitung yang perempuan. Jadi total mereka itu paling sedikit ada 2 atau sampai 3 juta orang. Tetapi Tuhan memelihara mereka. Mereka keluar dari dari Mesir. Dengan jumlah 2 sampai 3 juta orang ini. Bagaimana mereka bisa mendapat makanan? Makanan yang mereka bawa dari Mesir itu pasti sudah habis. Tetapi Tuhan melakukan mujizat. Tuhan mengirimkan makanan yang disebut manna setiap pagi. Mereka harus bangun pagi-pagi memungut manna yang Tuhan berikan kepada mereka. Selama 40 tahun, setiap pagi mereka boleh bangun mengambil makanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi ada syaratnya. Mereka bangun pagi-pagi sebelum matahari terbit. Kalau matahari sudah terbit, manna itu, makanan itu akan lumer dan hilang. Dan mereka hanya boleh ambil untuk 1 hari. Tidak boleh untuk besok. Karena kalau simpan besok, makanan itu akan menjadi busuk. Dan saudara sekalian, jadi Tuhan mengajar mereka setiap hari. Mereka harus bersandar kepada Tuhan. Setiap hari mereka harus bekerja. Karena setiap hari Tuhan turunkan makanan untuk mereka. Kalau besok, ada untuk hari besok. Jadi hari ini ambil untuk hari ini. Kecuali
satu hari sebelum hari Sabat. Karena hari Sabat Tuhan tidak mengizinkan mereka bekerja. Jadi kalau hari Sabat Tuhan tidak menurunkan mana. Jadi satu hari sebelum Sabat mereka harus ambil 2 porsi untuk besok. Tetapi hari-hari biasa mereka tidak boleh ambil untuk besok. Itulah Tuhan, cara Tuhan untuk melindungi mereka dan memelihara mereka dan mengajar mereka bersandar kepada Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan tidak akan memberkati orang yang malas. Di kitab Amsal kita baca berulang kali menegur orang yang malas. Dan dia mengajar kita harus belajar seperti semut. Semut itu binatang kecil, tetapi mereka itu sangat rajin, menjadi teladan bagi kita. Saya bacakan di Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Ini Raja Salomo yang bijaksana mengajar kita belajar dari semut itu. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipatkan tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinanmu kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Di sini Raja Salomo mengingatkan kita harus rajin seperti semut. Orang malas akhirnya akan mengalami kemiskinan. Demikian juga Paulus juga mengingatkan kita, orang yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. Saya baca di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 sampai 12. Demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jikalau seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami mendengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan di sini kita lihat Paulus menegur orang yang tidak mau bekerja. Tuhan Yesus mengajar kita jangan khawatir. Alasannya yang pertama, Allah adalah Bapa kita. Kita ini adalah anak-anaknya. Jika Allah memelihara burung-burung, kita lebih berharga di mata Allah daripada burung-burung itu. Maka Allah pasti akan memelihara kita. Yang kedua, kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun karena kekhawatirannya dapat memperpanjang hidupnya. Atau dalam bahasa aslinya juga bisa diterjemahkan memperpanjang tubuhnya. Malahan kekhawatiran itu membawa penyakit kepada kesehatan kita. Tidak bisa tidur, tidak ada nafsu makan, asam lambung tinggi, akhirnya mengganggu kesehatan kita. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 33 demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa maksudnya? Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yaitu supaya kita menempatkan kehendak Allah menjadi prioritas nomor 1 dalam kehidupan kita. Kepentingan Allah menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Maka Allah yang maha tahu dan maha kasih akan memberi yang terbaik untuk kita. Jika kita mementingkan Allah, maka Allah juga akan mementingkan kita. Jika kita mengabaikan Allah, maka Allah juga akan mengabaikan kita. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajar kita jangan khawatir akan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum atau pakaian. Karena kita adalah anak-anak Allah. Allah memelihara burung-burung di udara, mendandani bunga-bunga di bakung, di padang, dan rumput-rumput. Maka Allah pasti juga akan memelihara kita.
Jangan khawatir tidak berarti kita tidak perlu berusaha, bekerja, atau mendapat makanan, minuman, dan pakaian. Bekerja itu adalah kewajiban kita. Tetapi rezeki datang dari Allah. Oleh sebab itu, kita jangan khawatir. Allah yang maha kuasa dan maha tahu akan memberkati kita sewaktu kita berusaha. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikian juga di Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi kita pembacaan saudara sekalian. Jadi kita jangan khawatir, Tuhan itu akan memelihara kita. Tetapi ingat, bukan berarti kita tidak usah bekerja. Tuhan akan memelihara kita. Kita beriman kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Bersandar kepada Dia dalam usaha pekerjaan kita. Pasrah kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Pada zaman sekarang kami begitu banyak orang menganggur, susah mendapat pekerjaan. Tetapi Tuhan, Engkau mengajar kami bersandar kepada Engkau, jangan khawatir. Oleh sebab itu beri iman kepada kami. Kalau kami mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan akan buka jalan bagi kami. Engkau akan memelihara kami. Engkau memelihara burung-burung di udara dan bunga-bunga di padang. Demikian juga rumput-rumput di padang. Engkau lebih-lebih akan memelihara kami. Oleh sebab itu beri kami iman kepada Engkau. Dalam kesulitan-kesulitan kami tetap berharap kepada Engkau. Dan kami yakin Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Bapa kami. Engkau akan memimpin kami dan memberkati kami. Sehingga usaha kami diberkati. Sehingga kami tidak kekurangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa pada kesempatan lain.